Selamat datang di podcast kesayangan kalian, POSI, Podcast Bahasa Gen Z. Aku, Afrizal Hadi Saputra, bakal jadi salah satu pemandu kalian hari ini. Dan aku Ingrid Imania siap nemenin kalian ngebahas tema yang seru banget. By the way nih ya, tema kali ini pasti relatable banget sama kita semua. Dan aku Rinta. Gimana Sobat Bahasa, kita sudah siap? Hari ini kita bakal ngobrolin fenomena Gen Z yang super unik, yaitu kesalahan fonologi di era digital. Menarik bukan? Sangat menarik, Kak. Nah, buat kalian semua yang belum tahu, fonologi itu apa sih, guys? Nah, singkatnya nih ya, fonologi adalah studi tentang bunyi dalam bahasa. Tapi kalau ada tulisan depannya kesalahan fonologi itu beda arti. Nah, di sini artinya adalah cara kita ngomong kadang nggak sesuai sama aturan bahasa. Bab sama aturan bahasa baku. Misalnya karena adanya pengaruh gaya ngobrol santai ataupun tren digital. Nah, karena host kita yang pertama inilah host kita ini lagi ada kesalahan jaringan, kita lanjutin aja ya. Persis banget, contohnya gampang tuh. Kayak misalnya orang tuh lagi ngomong sayang, itu jadi ngomongnya kayak seng. Nah, biar pendek ataupun lebih cepat. Jadi di dunia digital ini hal yang makin sering kejadian karena budaya chatting yang serba cepat. Betul banget tuh, Kak. Nah, Gen Z yang tumbuh bareng TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya sering banget bikin tren baru dalam komunikasi. Tapi sebenarnya kesalahan ini normal atau udah kebablasan sih? Nah, betul. Nah, daripada kita sotoy, nah kita bakal ngobrol nih sama tiga bintang tamu kita hari ini yang kece banget, yang punya insight menarik soal ini. Oke, jadi stay tune ya Sobat Bahasa. Kalau dilihat, fenomena kesalahan fonologi ini nggak cuma soal gaya komunikasi, tapi juga soal identitas Gen Z. Setuju nggak sih? Setuju banget, kita tuh kayak harus punya bahasa sendiri yang bikin Gen Z itu jadi beda. Tapi yang bikin penasaran, kenapa ya kok tren ini makin lama makin sering terjadi? Dan nggak lepas dari pengaruh media sosial dong. TikTok, YouTube, bahkan streaming games kayak di Twitch, semua itu kan pakai bahasa santai banget ya. Lama-lama cara ngomong baku kita itu jadi kayak asing gitu. Bener banget tuh, apalagi ditambah slang words, akses regional, sama kebiasaan chatting serba cepat. Misalnya, kata gaskiun buat ayo jalan atau mager buat malas gerak. Itu kan sering banget dipakai di mana-mana. Ya, tapi kalau misalnya dipakai terus-terusan apa nggak bikin lupa dengan cara ngomong formal. Nah, karena host kita yang satunya ini masih tetap lagi ngelak ya guys ya. Nah, itu merupakan salah satu poin penting yang bakalan kita bahas hari ini. Tapi daripada kita nih cuman hari ini nebak-nebak aja yang belum tentu alurnya, kayaknya lebih asik kalau kita dengar langsung nih pendapat dari ahlinya. Baik, Kak. Jadi sekarang ini kita udah kedatangan tiga bintang tamu spesial yang bakal ngobrol bareng kita. Mereka ini jago banget di bidang bahasa dan komunikasi. Jadi bakal kasih insight yang lebih dalam. Nah, oke banget nih. Karena kita udah dapat sambutan dari Mas Afrizal, kita langsung aja nih undang bintang pertama kita yaitu Mbak Kana. Apakah Mbak Kana sudah join? Wah, sudah join. Halo Mbak Kana. Halo, halo semuanya. Senang banget bisa join di podcast kalian. Ini topik yang aku banget. Jadi aku excited banget buat gabung ngobrol sama kalian hari ini. Wah, hebat banget nih. Nah, perlu kalian tahu bahwa Mbak Kana ini merupakan mahasiswa linguistik yang lagi riset nih tentang bahasa di era digital. Nah, yang kedua ada Mbak Nimas Farah, seorang konten kreator bahasa di TikTok. Dia sering banget nih bahas tentang tren-tren bahasa. Gimana nih kabarnya Mbak Nimas? Apakah sudah join? Hai Sobat Bahasa, kabar aku baik banget nih. Thank you ya udah undang aku. Bakal seru banget bahas ini. Dan yang terakhir ada Ibu Amel. Halo Ibu Amel, apakah sudah join?
Halo semuanya. Hai. Hai. Nah, teman-teman perlu diketahui Ibu Amel ini merupakan seorang guru bahasa yang udah pengalaman banget ngelihat perubahan bahasa dari generasi ke generasi. Baik, wah, Ah, ini adalah topiknya menarik banget ya teman-teman buat dibahas bareng anak muda seperti kalian. oke, kita udah dapat sambutan nih dari 3 orang bintang tamu kita. Yang pasti kita langsung mulai aja ya. Pertama nih, aku mau tanya dong ke Kak Kana. Dari riset kamu, apa sih yang bikin kesalahan fonologi itu makin sering terjadi Kak di generasi-generasi sekarang? Oke, kalau dari riset aku sih ya, ada dua faktor yang sama-sama berpengaruh. Yang pertama adalah kecepatan teknologi, dan yang kedua adalah budaya santai yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teknologi ini bikin kita nggak fokus sama aturan baku, karena semua harus cepat, semua serba instan. Nah, apalagi di media sosial yang sekarang sangat marak gitu ya. Menurutku kayak gitu. Wah, gitu ya. Oke, karena hostnya kita lagi masih apakah sudah hadir Mbak Rinta? Sepertinya masih lagi ada kendala ya. Wah, masuk akal banget nih kalau misalnya dari Mbak nih Mas Farah, apakah sebagai konten kreator yang aktif di media sosial gimana nih Mbak? Menurut Mbaknya pandangan tentang tren bahasa ini? Nah, jujur aja kalau dari aku ini melihat dua sisi ya. Nah, di satu sisi kreatif banget. Tapi di sisi lain aku juga sering dapat komentar kayak bahasa Indonesia rusak nih. Nah, jadi ada dilema antara ingin ngikutin tren atau tetap jaga aturan buku gitu, teman-teman. Nah, kalau sekarang kita bergeser ke Ibu Amel. Nah, kalau menurut Ibu Amel bagaimana sebagai seorang guru bahasa, apa dampaknya kesalahan fonologi ini di dunia pendidikan? Baik, kalau menurut aku sih di kelas ya, aku sering banget nemuin siswa yang ngomong seperti di TikTok atau pakai Slackboard saat presentasi. Ini jadi tantangan buat ngajarin kapan harus pakai bahasa santai dan juga kapan kita harus pakai bahasa yang formal. Menarik banget itu ya. Nah, dari Mbak Ibu Amel ya, kita sudah ketahui bahwa banyak siswa yang ke bawah gaya ngomong santai ke situasi yang formal. Nah, tapi kalau misalnya menurut Mbak Kana, gimana nih caranya kita biar tetap adaptif sama tren tanpa ninggalin adanya bahasa baku? Kalau menurut aku, nggak apa-apa adaptif selama kita paham dengan konteksnya. Media sosial ini memang tempatnya santai, tempat kita chill. Tapi kalau di situasi formal seperti presentasi atau wawancara kerja, kita harus bisa switch ke bahasa yang lebih baku. Jadi yang penting itu kesadaran konteks, kapan kita formal, kapan kita santai, seperti itu. Oke, apakah Mbak Rinta sudah bisa satu dua? Sepertinya belum bisa ya teman-teman. Emang kendala sinyal ini menjadi salah satu jarak antara kita ya. Setuju Ya, banget sih, tapi dari Mbak Kana benar banget tadi ya. Mbak Ingrid. Kayak sekarang nih kita ngobrol santai kan. Nah, tapi tetap pakai bahasa yang sopan. Nah, tapi kalau misalnya dari Mbak nih Mas Farah, apakah kamu pernah merasa nggak kesulitan dalam switch bahasa? Apalagi sebagai seorang konten kreator. Sering banget, apalagi nih ya, kalau aku bikin konten edukasi bahasa. Nah, aku ini harus mikir gimana caranya kontenku bisa relate sama anak muda, tapi tetap edukatif. Nah, kadang harus sengaja salah gitu biar mereka paham. Terus aku koreksi di bagian akhirnya. Wah, keren banget tuh Kak. Kalau menurut aku sih itu strategi yang sangat cerdas. Nah, kalau Ibu Amel pernah nggak merasa tantangan ini justru bikin kamu lebih kreatif dalam mengajar? Baik, oh ya sering banget ya. Kadang aku juga bawa contoh kesalahan fonologi itu yang lagi tren di TikTok. Terus ajak siswa untuk diskusi. Mereka jadi lebih paham karena relevan sama keseharian mereka.
Wah, Mas Afrizal sama saya dan juga Mbak Rinta pasti seneng banget tentang diskusi kayak gini. Kita nggak cuma ngebahas tentang masalah, tapi kita juga bahas tentang solusi bersama. BTW ya, kalau ngomongin soal contoh kesalahan fonologi yang lucu ataupun unik, ada nggak sih yang pernah kalian temuin dari tiga bintang tamu kita yang paling super ini? Ada banget, salah satu yang sering aku denger itu dari kata santai itu berubah jadi santuy gitu. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, kadang orang di sekitar aku manggil aku itu bukan Farah, tapi Para. Jadi kayak ada kesalahan fonologi pada huruf P gitu. Nah, kebiasaan fonologi ini tuh malah jadi bahan ketawa gitu loh di sini. Gitu ya. Gimana nih Mas Afrizal? Kalau salah nama gimana dong? Bener ya, tapi lucunya Wah, kadang kata-kata kayak gini akhirnya jadi tren ataupun diterima secara luas ke kalangan masyarakat. Padahal awalnya cuma mungkin buat iseng. bahasa semuanya dari diskusi kita tadi, kesalahan fonologi di era Gen Z ini ternyata nggak melulu negatif. Kadang malah bisa jadi kreatif, asalkan kita tetap tahu kapan dan di mana harus pakai bahasa yang sesuai. Nah, betul banget. Jadi, sahabat-sahabat Posi, jangan sampai kita kehilangan identitas bahasa Indonesia ya. Tren boleh diikutin, tapi tetap harus ingat akar kita. Dan apa? Dan yang penting adalah selalu belajar dan menghargai bahasa. Kita nggak mau kan bahasa yang kita udah dari sejak abad-abad yang lama, jadi kacau karena kebiasaan kecil yang lama-lama keterusan. Iya, benar banget tuh Kak Ingrid. Nah, sebelum kita tutup nih, ada pesan singkat nggak dari bintang tamu kita semuanya buat sobat bahasa semuanya yang ada di rumah. Kalau buat aku sih pakai bahasa yang konteks itu sesuai, konteksnya sesuai. Dan itu sangat penting banget menurut aku. Jangan ragu buat belajar dan memperbaiki kesalahan walaupun kesalahan itu kecil. Karena sesuatu hal yang besar itu berawal dari hal yang kecil dulu. Seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri, kita jangan malu buat pakai bahasa Indonesia dengan bangga, baik itu santai maupun formal, teman-teman. Dan dari aku, yuk kita jadikan bahasa sebagai jembatan komunikasi, bukan penghalang. Semakin kita peduli sama bahasa, semakin kuat identitas kita sebagai bangsa. Nah, pasti. Gimana nih Mas Abrizal? Seneng banget ya kita pas dengerin mereka kasih salam-salam penutup buat sahabat-sahabat Posi. Buat Mbak Rinta juga lagi ada kendala sinyal ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap akan masukin Mbak Rinta. Oke, tenang aja. Wah, keren-keren banget ya pesanannya. Terima kasih buat Mbak Kana, buat Mbak Nimas, dan juga buat Bu Amel nih yang udah join di podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga buat sobat bahasa semuanya yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Jangan lupa terus dukung podcast kita, yaitu podcast Posi, Posi. podcast bahasa Gensi. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa kasih kita like dan juga subscribe. Salam bahasa.